Bergabung dalam diskusi kita pada malam hari ini ada Bobi Adityo Rizaldi, anggota Komisi 1 DPR RI. Pak Bobi, selamat malam. Selamat malam. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami, Pak Bobi. Pak Bobi sudah menuju 48 jam layanan publik terganggu. Nah, ini peran DPR dalam hal ini seperti apa nih, Pak Bobi? Jadi pertama kita ingin memastikan bahwa Pusat Data Nasional ini sebagai yang termasuk jadi objek vital ya, walaupun belum diklasifikasikan sebagai objek vital nasional, itu sudah terkoordinasi dengan BSSN. Itu seperti bisa dilihat di rilis di tahun 2021 sudah dibentuk CSIRT dari Kominfo dan BSSN. Artinya BSSN sudah masuk di dalam sistem pengamanan di Kominfo, sektor Kominfo. Nah, kalau sekarang terjadi seperti ini, kan kita perlu mendalami apakah karena ada peretasan karena keamanan datanya ini dengan sistem yang masuk atau serangan DDoS, ransomware atau malware atau suplai listrik. Nah, ini kan kita perlu dalami, sehingga yang kita akan sampaikan itu adalah kesiapan BSSN itu sudah mumpuni atau belum, atau memang Kominfo menggunakan tangan lain bukan BSSN dalam melakukan pengamanan di Pusat Data Nasional yang baru ini, karena ini kan adalah hibah. Nah, oleh karenanya ini yang perlu kita dalami. Terus terang kami belum mendapatkan laporan secara formal dari Kominfo mengenai apa yang terjadi sebenarnya di dalam sistem yang down pada saat ini dan juga berimbas kepada pelayanan publik khususnya di imigrasi. Ya, Pak Bobi, menurut DPR sendiri kejadian ini bisa terhindar nggak sih sebetulnya menurut Anda? Harusnya pasti bisa dihindarkan, karena apapun bentuk serangan itu, kalau sudah ada CSIRT-nya, jadi malware, ransomware itu ada antinya. Dan juga kalau misalkan ada DDoS itu juga ada antinya. Nah, kenapa ini saya rasa belum maksimal? Karena dalam RPJMN 2020-2024, harusnya BSSN itu memiliki 131 CSIRT yang sampai sekarang sebagai major project di Kemenko Polhukam itu belum dilaksanakan. Nah, ini saya rasa bukan salah siapa-siapa ya, tidak ada yang salah atau benar, tetapi memang mungkin pembangunan CSIRT atau keamanan digital dan cyber security ini masih belum menjadi prioritas pemerintah. Tetapi dengan adanya kejadian yang berulang-ulang, hampir setiap bulan ada peretasan dan kebocoran data publik, dan akhirnya yang seperti sekarang ini mengganggu pelayanan publik, ini saya rasa mungkin perlu menjadi perhatian di APBN 2025. Pak Bobi, masih banyak yang bertanya-tanya mengenai kejadian ini, khususnya pertanyaan ditujukan kepada Kementerian Kominfo. Apa yang sedang terjadi? Sampai kapan kemudian hal ini akan mengalami gangguan? Nah, komunikasi dari Kominfo kepada DPR itu seperti apa? Bisa tidak kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan publik ini? Ya, pastinya kita dalam rapat terakhir kan dengan Kominfo hal ini belum terjadi ya. Jadi kita belum membahasnya, dan sekarang mungkin pasti dengan rapat berikutnya ini akan menjadi agenda dan pertanyaan kita. Karena paling tidak kita ini di parlemen memastikan bahwa ada instrumen negara yang memang melindungi fasilitas data nasional ini atau PDN ini. Ini yang kita ingin pastikan, apakah ada instrumen negaranya, apakah infrastrukturnya cukup atau SDM-nya kurang handal. Nah, ini kan ibaratnya identifikasi masalah dengan obatnya ini kan adalah hal yang berbeda-beda. Ini yang perlu kita dalami sehingga kita tidak seuzon dulu ini adalah serangan cyber atau mungkin nanti diketemukan karena ada kesalahan teknis yang lain. Ya, ada penjelasan langsung dari Kemenkominfo kepada Pak Bobi mengenai situasi ini? Belum. Belum. Di Komisi 1 pun belum. Oke, jadi bagi DPR sendiri, bagaimana kemudian solusi terbaik begitu supaya kemudian layanan publik ini tidak mengalami gangguan semakin lama begitu? Ya, jadi begini, Mas Kevin, namanya serangan hacking itu kan adalah seperti kriminal, terus-menerus dilakukan, memang bukan orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karenanya kita ingin memastikan ada keamanan yang mumpuni sesuai dengan standar. Nah, inilah yang kita perlukan, apakah keamanan tersebut sudah masuk standar atau belum. Dengan adanya instrumen negara yang harusnya menjadi penjaga semua gateway data nasional kita, yaitu BSSN.
Ini yang kita Oke. nanti perlu dalami, apakah BSSN ini sudah terkoordinir dan dengan maksimal, optimal dengan Kominfo, atau di dalam PDN ini tidak ada BSSN-nya. Ini yang kita belum tahu. Oke. Ini yang perlu kita dalami. Kalau ternyata Kominfo yang dipublikasikan tahun 2021 itu bersama BSSN sudah membentuk CSIRT, ternyata di dalam PDN ini tidak ada peran BSSN, tidak ada peralatan BSSN, tidak ada masuk di dalam tupoksi BSSN. Ini artinya koordinasi antar lembaga yang perlu diperbaiki. Oke. Jadi Pak ada Pratama. koordinasi antar lembaga perlu diperbaiki, apakah anggarannya, apakah SDM-nya, ataukah hanya fungsi koordinatif saja. Oke, baik. Ini Pak adalah hal yang Pratama, berbeda-beda. ya, Pak Pratama, menurut Anda keamanan pusat data nasional kita sudah sesuai standar belum? Nah ini Pak Bobi ini ngomongnya halus sekali nih. Bilang kalau kita lagi ngopi ngomongnya keras sekali dulu sama saya tuh. jadi ketika tadi dibilang nggak ada disalahkan, pasti ada yang salah. Kalau menurut saya sih ini gitu. Kalau nggak ada disalahkan, nanti akan terkejadian lagi karena semua merasa nggak bersalah gitu. Ini pasti ada yang bermasalah nih gitu. Yang bermasalah apa? Entah pusat data nasional nggak dibikin dengan bagus, kemudian orang-orangnya memang kurang ngerti menghadapi masalah serangan cyber yang terkini gitu dan lain-lain begitu. Nah tadi saya menjawab Pak Bobi bahwa BSSN memang mereka mengkoordinasi kemudian mengasistensi pembuatan CSIRT di kementerian lembaga termasuk Kominfo. Tapi ternyata Pak Bobi mereka juga tidak dilibatkan tuh dalam PDN. Nah ini yang agak aneh dan sistem security yang ada di PDN itu sempat saya tanyakan juga ini yang ngelola jadi siapa gitu, apakah Kominfo atau pihak ketiga atau siapa gitu, karena ketika BSSN tidak dilibatkan yang harusnya mereka paling bertanggung jawab terhadap keamanan cyber yang ada di Indonesia, ini agak aneh gitu. Tadi saya setuju dengan omongan Pak Bobi itu bahwa ini ada masalah di koordinasi nih antar lembaga nih gitu. Kok bisa gitu membuat pusat data nasional, sistem yang sangat besar yang di dalamnya nanti ada semua data kementerian lembaga yang ada di Indonesia gitu, tapi tidak dilengkapi dengan pengamanan yang maksimal. Nah, akhirnya kejadian seperti ini. Dan kalau menurut saya ini yang dirugikan sekali lagi masyarakat gitu, sehingga pemerintah harus bertanggung jawab. Imigrasi walaupun sistem datanya itu ada di PDN dan PDN di bawah penanggung jawab Kementerian Kominfo, imigrasi juga harus bertanggung jawab gitu ketika mereka sistemnya itu down gitu dan memang masyarakat tidak terlayani dengan baik gitu. Nah, sekarang kalau misalkan nih orang datang terlambat gara-gara imigrasi, terus pesawatnya berangkat duluan gitu, siapa yang disalahin? Masyarakat gitu, karena telat gitu. Ya enggak dong, kan yang salah sistemnya down. Harusnya nggak sampai selama itu gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang harusnya nggak boleh terjadi gitu, karena kalau Kementerian Kominfo melakukan pengamanan yang cukup baik terhadap pusat data nasional, walaupun pusat data nasional sementara, harusnya kejadian ini nggak akan terjadi seperti ini. Minimal lah gitu. Kalau sistem utama servernya itu diserang, ada sistem backupnya. Dan sistem backup itu ketika dijalankan harusnya membutuhkan waktu lebih dari 24 jam. Gitu. Artinya apa? Berarti sistem utamanya bermasalah, sistem backupnya juga bermasalah gitu, sehingga membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk melakukan perbaikan. Yang itu harusnya pamali terjadi, nggak boleh, apalagi ini sistem kritikal yang digunakan secara real time 24 jam sehari dan harus online terus gitu. Oke, sudah harus ada tanggung jawab dari pemerintah begitu ya Pak Pratama ya. Saya terakhir ke Pak Bobi. Pak Bobi, diberi waktu berapa lama ini untuk segera memperbaiki sistem yang sedang down karena layanan publik sangat terganggu dengan hal ini? Ya tentunya kita ingin ini selesai dengan waktu yang sesingkat-singkatnya ya, karena makin lama pelayanan publik ini terganggu, apalagi ini menyangkut sistem keimigrasian, ini sudah mulai membahayakan kita juga. Jadi kami harapkan dalam waktu 24 jam ke depan ini harus sudah selesai. Kalau belum selesai, saya rasa ini bisa dikategorikan ini adalah krisis dan itu perlu semua pihak untuk koordinatif membentuk DES dan BSSN harus paling depan untuk membantu penyelesaian hal tersebut. Oke, baik Pak Bobi, Pak Pratama, terima kasih. Mungkin ke depan PDN ini harus masuk jadi objek vital nasional.
Oke, baik. Kita tunggu ya, semoga tidak perlu menunggu sampai 24 jam ke depan supaya kemudian Pusat Data Nasional ini pulih lagi. Terima kasih Pak Pratama, terima kasih Pak Bobi telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.